billahi samiul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi dzikri habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala asrafil kainat wa sayyidis sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabina habibina syafina wa qadwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sallallahu wa barik alaihi ibnu Abdillah al-qaim bi huquqillah ma daqatila farjahullah. Amma ba'd. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, pertama-tama kita banyak-banyak manjatkan rasa syukur kita, alhamdulillah, dengan menyebut kita kalimat alhamdulillah. Berarti pujian-pujian itu sudah sampai kepada Allah Ta'ala, dan nikmat-nikmat itu bukan hanya nikmat di dunia, tetapi agama yang dimiliki itu adalah bagian nikmat. Kita beragama Islam adalah nikmat. Puncak nikmat kalau sudah masuk di dalam surga, alhamdulillah. Maka wajiblah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan menyebut alhamdulillah, dan sering-seringlah kita menyebut alhamdulillah. Maka dengan bersyukur itu pasti ditambahkan nikmat-nikmat oleh Allah Ta'ala. Tidak dikurangi sedikit pun nikmat itu, bahkan ditambahkan terus nikmat-nikmat itu sampai nikmat yang hakiki, nikmat adalah di surga. Mudah-mudahan kedatangan kita ini tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Pertama, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, dan hajat-hajat kita pun dikabulkan Allah Ta'ala. Segala beban-beban yang berat dohiron wal batinan, mudah-mudahan Allah Ta'ala menggantikan curahan rahmat kepada kita sekalian sehingga digembirakan oleh Allah Ta'ala. Terutama dosa-dosa kedua orang tua kami, orang tua kita, dosa keluarga kita, duriyah kita. Kata-kata duriyah itu bukan hanya keturunan kita, tapi 4 turun ke atas, bukan 7 turun, 4 turun ke atas. Itu insya Allah Allah Ta'ala juga mengampunkan dosa-dosanya. 4 turun ke bawah, Allah Ta'ala juga mencatat bagian itu adalah doa-doa dari orang-orang yang soleh, apalagi anak-anak yang soleh. Karena harta yang paling utama, yang paling diutamakan oleh Allah Ta'ala adalah anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Yang lain tidak diperdulikan oleh Allah Ta'ala kecuali anak yang soleh dulu, yang tidak ada hijab dan dinding kecuali Allah Ta'ala mengabulkan doa-doanya. Mudah-mudahan kita semuanya dikabulkan segala maksud niat kita dan hajat-hajat kita, terutama bertambahnya ilmu dan amal, bertambahnya kebaikan, bertambahnya petunjuk-petunjuk kepada kita sekalian. Dan salawat serta salam dan pujian kepada baginda kita Nabi Syafiq, Nabi Musyaffa, Nabi Akramal Akramin, Nabi Rahmatalil Alamin, yang mana bersama ahli keluarga dan sahabatnya semuanya insya Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala kecuali rahmat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, dan dibagikan rahmat itu sampai 10 rahmat bagi orang yang mendapatkan membaca salawat 1 kali, sedangkan 1 rahmat itu mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat tidak habis-habisnya. Padahal 1 salawat Allah Ta'ala sudah memberikan 10 rahmat. Bagaimana kalau kita sering membacanya? Maka dengan itu jelas berkenaan dengan surat Al-Kahfi ini, di mana 7 pemuda yang di dalam gua Kahfi ditidurkan oleh Allah 309 tahun berkat nur Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pertolongan Nabi itu sampai seorang pemuda ditidurkan 309 tahun lamanya. Kalau kita
dengan berbagai macam bacaan sholawat, terutama sholawat-sholawat yang telah disahkan oleh para ulama, ijma'nya dari ulama, qiyas dari ulama, sehingga kita memakainya dan mengikuti terus salafunas sholihin. Sadah-sadah kita itu orang-orang tua dulu yang terus mengalir sampai detik saat ini, mulai dari Sayyidina Ali Zainal Abidin sampai Sayyidina Baqi, Sayyidina Tajir, Sayyidina Bakir, sampai Sayyidina Fakil Muqaddam, terus ke bawah, bahkan dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, dari Sayyidina Hasan, semua kita dawamkan dan kita sudah memberikan ijazahnya. Mudah-mudahan bagian-bagian sholawat itu satu kali asal kita telah membacanya, berarti tercatat kita sebagai orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Untuk itulah mudah-mudahan kita semuanya bukan hanya kumpul di dunia, tapi kita nanti di belakang bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bendera Nabi Muhammad SAW, panji-panjinya Rasulullah, kita akan bersama-sama masuk di dalam surga bersama Rasulullah. Amin. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini kita membuka surat Al-Kahfi, surat 18, juz 15. Wa qaluhu ta'ala ta'du aynaka anhum turidu jinatal hayatid dunya wala tuti' man afdalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furuta. Sadaqallahul maulana azim. Ini 28. Hah? 28. Nah, iya ini 28. Kok keliru ayatnya? Betul, bukan? Wa qalu ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'u rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la na'du 'ainaka anhum turidu jinatal hayatid dunya wa la tuti' man afdalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sadaqallahul maulana azim. Artinya wasbir nafsak, ini ilmu tafsir ini arti wasbir perintah sabar. Ada yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru, orang yang beriman, himbauan sabarlah. Tapi kalau kata kerja fi'il dalam ilmu nahwu, kata-kata wasbir itu perintah, tidak boleh ditunda. Ada yang bisa ditunda, ada perintah yang bisa ditunda, ada perintah yang harus segera dilaksanakan. Kalau ini kata-kata wasbir itu berarti Allah Ta'ala menghendaki segera. Jadi jangan ditunda dulu. Nggak sabar atau sabar tidak sabar, sabar, wasbir nafsak diri kalian. Dan ini kata-kata nafsaka itu ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi artinya dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan. Wala tutiman afdolna, gofil, artinya yang dilalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melampaui atau melewati batas.
Jadi di sini maknanya, kalau orang-orang yang beriman itu ini dikuatkan pada sabar. Nah, sabar ini tidak ada batasannya, temponya, sampai ujian Allah Ta'ala ini datang kepada orang yang sampai mau mati, sakratul maut. Kalau iman mereka itu hanya sampai dalam tenggorokan, tidak sampai dalam tenggorokan atau hati jiwanya, ini sudah pasti kegesek. Gesekan-gesekan ini merupakan daripada tumpukan-tumpukan daripada dosa. Kalau sudah manusia itu sudah banyak nuftah dosa ini pada hati, ini bukan makin mendekat, bertambah ilmu dan amalnya, tapi bertambah jauh dari Allah Ta'ala, karena jelas manusia kesabarannya. Ini yang tidak diketahui manusia itu menimpa kepada manusia, walaupun disebut orang alim, walaupun disebut orang ulama. Tetapi kalau hati ini sudah berlindung dan bernaung semata-mata itu dunia sebagai tujuannya, Allah akan menghabiskan. Maka dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin dikatakan, apabila seseorang itu tidak bisa memahami agama dan ilmu, tidak bisa memahami dengan penghayatan, hanya satu biji zarah saja dia menginginkan dunia itu, malaikat sudah lari 1 mil. Ini satu biji zarah. Andai kata dia menghafalkan dengan segala bentuk macam doa-doa yang susah, dengan pembacaan itu susah, disebabkan karena kotor, itu karena banyak dosa-dosanya. Maka dengan demikian Allah sudah tutup dan kunci hati yang lalai ini, disebut ghafil. Walaupun menyebut nama Tuhannya pagi dan petang harinya, tetapi itu cuma di lidahnya. Tetapi sebenarnya hakikat daripada itu sama sekali dia tidak punya bekal apa-apa. Bahkan didiamkan dirinya sampai umur 70 tahun dalam kedudukan yang sama saja seperti sekarang. Maka sabda Nabi SAW, apabila hari ini kita lebih buruk dari yang kemarin, itu kerugian umatku. Dan apabila hari ini kita sama dengan yang kemarin, itu kebodohan umatku, dan jangan menyebut namaku. Dan apabila hari ini kita lebih baik, walaupun hanya naiknya 1% atau 0,5%, ada tambah nilai 0, tetapi itu sudah menampakkan ada keinginan kita untuk mendapatkan ujian dari Allah. Maka satu bagian-bagian yang kita tambahkan ini jangan dihamburkan oleh Allah Ta'ala seperti debu yang berterbangan, karena kita lupa. Kelupaan apapun yang disebut nasihat karena kebodohannya. Apa disebut kebodohannya? Dia lebih condong dan cenderung kepada duniawi. Padahal duniawi itu bakal ditinggalkan. Karena yang bisa memberikan pertolongan 3 manusia. Yang pertama Rasulullah SAW, yang kedua adalah ulama al-amilin, yang ketiga adalah mati syahid, keempat amal saleh. Kita bertanya, apa sudah kita bawa amal saleh? Kalau 3 bagian ini tidak ada, maka jadilah kamu seperti hal-hal yang sangat rugi. Jadi pesan wasiat Allah Ta'ala pertama kali yang mendapatkan perintah adalah Rasulullah SAW. Kemudian diikuti yang mendapat ridha Allah Ta'ala 4 sahabat. Kemudian para tabi'in yang mengikutinya.
Kemudian para ulama amilin, orang ulama yang mengamalkan ilmunya. Maka sampailah pada detik ini di hadapan kita. Jadi kita cuma panggil, artinya kita cuma bisa mengambil warisan, tetapi kita tidak pernah meninggalkan warisan. Yang kita tinggalkan warisan sama anak-anak cuma harta dan perhiasan dan rumah, mobil, deposito dan segala macam. Tapi kalau orang dulu meninggalkan warisan adalah ilmu. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan warisan apa? Warisan ilmu. Ulama pun tidak akan meninggalkan warisan apa? Warisan ilmu. Jadi untuk mengharapkan keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Ini kita mau yakin, itu prosesnya harus iman. Iman dulu kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada kitabnya, percaya kepada rasulnya, percaya pada nabi-nabinya, percaya pada hari hisab, percaya pada hari kiamat. 6 rukun Islam. Tapi itu bukan informasi. Percaya itu bukan informasi. Kalau ditanya, man hada kitab? Apa kitab kamu? Al-Quran, dusta. Kau mengatakan kami beriman pada Al-Quran, dusta. Karena kita sama sekali tidak mengikuti dari Al-Quran. Kita sama sekali dalam hidup kita, karakter kita, langkah kita, pekerjaan kita, bicara kita tidak ada landasan Al-Quran, bahkan keluar dari Al-Quran, sengaja atau tidak sengaja. Ini pribadi saya sendiri, tidak saya tegur orang lain. Kalau saya berjalan, apakah ada ini dalam Al-Quran? Kalau saya bicara ini ada nggak di dalam Al-Quran? Kalau saya memandang ada nggak itu dalam pandangan Al-Quran? Itu pribadi saya. Kalau tidak ditemui dalam Al-Quran, lebih baik skut la takallam, saya tidak bicara. Maka dengan demikian, kalau sudah berpaling, kata-kata berpaling yang sudah saya sebutkan, manusia ini kafir 3 macam. Kafir jali, jelas gak beriman kepada Allah, jelas bukan orang Islam. Kafir khafi, kafir tersembunyi. Kafir zindik, yang menyimpang, berpaling, kelalaian. Jangan mengatakan sesuatu yang apa kamu rasakan di dalam hati dan kamu dengarkan, Allah Ta'ala tidak tulis. Karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Apa yang disebut kelalaian? Hati kita, sholat kita, zikir kita untuk Allah apa untuk dirimu? Kita jujur bertanya, kalau kita zikir itu untuk Allah apa untuk nafsumu? Dan seakan-akan memaksa Allah untuk menuruti kemauanmu. Seakan-akan Allah mau dipaksa sekarang ini rezeki kau berikan padaku.
seakan-akan dapat ilmu, dipaksakan Allah untuk mengikuti kamu. Padahal semua amal, semua ibadah yang tidak dilandasi dengan keikhlasan ditolak. Jadi kita melaksanakan ibadat dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sudah mengatur. Semakin orang menginginkan dunia itu, semakin manusia itu menginginkan dari harta itu, semakin jauh dia dalam kesengsaraannya. Bahkan musibahnya terus menerus menimpa dia. Tetapi dengan qanaah apa yang telah diputuskan sebelum kita ini diciptakan, sebelum alam ini diciptakan, Allah sudah merencanakan rezeki kita. 2000 tahun lamanya sudah Allah Ta'ala menulis di lauh yang namanya roh si fulan bin fulan, nanti rezekinya ini, nanti dapatnya itu, nanti jodohnya itu, nanti nasibnya itu, sudah ada. Ikhtiar usaha itu hanya bagian alat. Ada alat yang menjerumuskan dirinya, ada alat yang menyelamatkan dirinya, karena dunia harta cuma alat. Maka raihlah kekayaan itu dengan qanaah, yang mana qanaah itu apa yang telah diputuskan oleh Allah Ta'ala. Iman, yakin, amanah. Sudahkah kami beriman? Adal imanul haqqan, saya iman benar-benar beriman. Yakin, ainul yakin, hakul yakin, bisa benar-benar yakin. Yang ketiga, baru bisa membawa amanah. Kalau hatinya penuh dengan kelalaian tadi kafir sidik, 1 jam saya bicara, belum ada 2 hari, 1 jam. Keluar dari tempat ini sudah lalai. Baru nasihat tidak ada 5 menit, sudah keluar, sudah lupa. Di zaman Nabi Ali bin Muhammad Husain Al-Lafsi 200 tahun yang lalu, beliau berkata, banyaknya muridku itu, setiap aku nasihat tidak sampai ke telinganya, karena kecintaannya kepada dunia. Jadi manusia yang tidak mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala Malaikatul Muqarrabin, karena tertutup hatinya, gelap dengan keinginan dunia. Walaupun sholatnya 1000 rakaat 1 malam, walaupun puasa siang, tiap hari berpuasa, di dalam hatinya ada keinginan dunia yang belum tersampaikan, itu termasuk tulul amal, maka tidak akan sampai ilham itu datang, bahkan lari malaikat 1 mil, karena sudah masuk di dalam dirinya itu sifat kedustaan kepada Allah. Ini belum lidah kita berdusta, hati kita sudah berdusta pada Allah, lidah kita akan mengalirnya. Maka keinginannya dan keadaannya sudah melampaui batas, melewati batas. Jadi kalau orang cinta itu, ya, kamu lihat saja, orang cinta itu mengalir dari hatinya. Jadi kalau saya masuk di rumah orang, saya nggak perlu lihat orangnya. Saya duduk di ruang tamu, saya masuk kamar mandi, saya lirik meja makannya, saya bisa baca. Artinya baca, itulah hatimu.
Kalau senang hiasan kuda dia pasang, apa yang dia senang dia pasang. Cinta keluarga dia pasang keluarganya, cinta anak-anaknya digedein. Itu tidak bisa dusta. Kalau cinta Allah, besarin kalimat Allah. Cinta Rasulullah SAW, besarin khatam nubuwah. Ini man ahabba syai'an nasra bi dzikrihi. Walaupun kamu sholat 1000 rakaat, walaupun kamu baca Quran satu hari khatam 30 juz, tetapi tidak sampai di hatimu, maka tampaklah apa yang kau inginkan. Ini tauhid. Dan tidaklah kamu bisa bermain-main, dan tidaklah kamu bisa bergurau, dan tidaklah kamu menutupi sesuatu itu. Pasti kau akan kami tampakkan apa yang menjadi kecintaanmu. Kalau kamu cinta zikir kepada Allah Ta'ala, kau pasang itu tasbih yang jumlahnya 1000, kamu pasang di ruang tamumu, tanda kamu adalah orang yang berzikir kepada Allah. Nggak bisa dusta. Nah, yang penting jangan melampaui batas. Kalau kau telah melampaui batas kecintaanmu melebihi daripada Allah dan Rasul kadarnya, tunggu anakmu akan ganyang sama kamu. Tunggu istrimu akan ganyang sama kamu. Tunggu pekerjaanmu akan ganyang sama kamu. Tunggu Allah akan timpakan di mana yang kamu belum siap. Cinta rumahnya tunggu nanti habis terbakar. Cinta usahanya akan dibakar. Semua jadi masalah. Man ahabba dunya rasul khalifatiha. Aku lebih kau cintai, kata Rasulullah SAW, karena aku pun menyintai kamu lebih dari anak cucu. Ini susah cinta sama Nabi Muhammad SAW, apalagi kita rindu sama Rasulullah. Maka yang melampaui batas. Ada satu riwayat di mana di zaman Nabi Isa alaihissalam, begitu kejamnya bangsa Romawi yang saat itu sudah sangat sulit, kedoliman di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana, perampokan di mana-mana, tindasan-tindasan kepada orang kecil di mana-mana, berjalan kian marin itu sudah tidak ada kebaikan. Bahkan siapa yang ikuti Nabi Isa dibunuh atau dicegah supaya tidak diberikan makanan saking kelaparan. Pokoknya sektor semua dari pemerintahan Nabi Isa alaihissalam pada waktu itu semuanya dalam keadaan pailit, miskin, fakir, hina. Ujian iman, bukan ujian yakin, ujian iman. Kalau kau ikuti kami, orang-orang Roma, maka kau akan selamat dan kami beri kehidupan. Tetapi kalau kau ikuti Isa, sesungguhnya dia tukang sihir dan penipu dan pendusta. Maka kami akan siapkan itu semua pedang, atau kami bunuh, atau kami hilangkan semua daripada penghidupanmu, dan kami rampas istri dan anak-anakmu. Luar biasa. Sehingga pada saat itu manusia pada kehilangan akalnya, kehilangan daripada imannya. Maka tanpa ada sebab, bagaimana aku untuk mencari upah, bagaimana aku mendapatkan makan untuk satu hari, bagaimana aku hidup untuk satu hari, sehingga banyaknya
seorang pemudi yang masih umur 16-17 semua melacurkan diri untuk menghibur daripada orang-orang Roma tadi dengan pesta miras, dengan pesta, dengan hura-hura, hanya untuk mempertahankan dia untuk makan. Ada satu orang yang pelacur tadi yang begitu melacurkan diri bukan tujuan apa-apa, hanya untuk bertahan, walaupun dia itu hanya untuk makan satu piring saja. Jadi melacurkan diri. Bangsa Roma pun menindas, tidak memberikan uang, tidak memberikan. Sedangkan yang lain-lain semuanya dalam kemiskinan, bagaimana membayar upah kepada pelacur? Sehingga menangislah pelacur ini, bahkan sampai setengah umur, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun melacurkan diri, hanya upahnya makan. Karena umur sudah senja, maka dia berjalan setiap menawarkan diri, menjajakan dirinya, tidak ada lagi yang mendekatinya. Wajah yang sudah ketuaan, badan yang sudah kurus, rambut yang sudah terurai, yang tidak pernah lagi mengenal kecantikannya. Bahkan dijual obral agar dia bisa untuk makan saja. Ini di zaman Roma, Italia, di zaman Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya pada satu saat, perbuatan licik dari bangsa Roma ini seakan-akan dia membeli daripada seorang pelacur ini. Kemudian seorang pelacur ini dibawanya seakan-akan itu, maka diceritakannya bahwa engkau telah dijinahi oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka dipegang seorang pelacur ini tadi, diseret di tengah lapangan untuk disuruh mengaku kamu telah dijinai sama Nabi Isa alaihissalam. Engkau mau hidup, entah kau makan. Kalau engkau tidak mau, maka kamu akan kutanamkan hidup-hidup. Karena walaupun seorang pelacur yang demikian hinanya, dia sangat kagum dengan Nabi Isa, dia sangat percaya dengan Nabi Isa, dia sangat yakin pada Nabi Isa. Dia bilang tidak, walaupun aku mati terbunuh dan kelaparan. Akhirnya si pelacur tadi ini diarak-arak di tengah lapangan, kemudian ditanam hidup-hidup, ditampakkan kepalanya. Setiap orang yang di sana disuruh melempar batu, dan setiap orang melempar batu kena wajahnya, dan berderailah darah-darah itu mengalir di pelacur tadi yang sudah sangat kelaparan ini. Tetap dia membela Nabi Isa alaihissalam dan tidak dihiraukan walaupun mati terbunuh. Memang dia adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam, tetapi Nabi Isa alaihissalam sendiri dalam keadaan yang sangat miskin. Tidak ada nabi yang miskin yang hanya pakaian dulu kecuali Nabi Isa, yang tidak punya rumah, atapnya langit, kasurnya bumi. Bagaimana keadaan melihat muridnya yang seperti itu tidak mampu menolongnya, hanya menangisi nasib muridnya yang akan mati pelan-pelan, perlahan-lahan karena dilempar oleh batu tadi. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam melihat itu, keluar dari mihrabnya untuk mendatangi yang rame-rame di lapangan itu, karena orang itu mengejek dan melempar, dikelilingi dengan orang-orang Romawi, agar memancing Nabi Isa itu keluar dari tempatnya. Ketika demikian itu, Nabi Isa lah yang di hadapan daripada pelacur tadi. Kalau kau melempar dia batu,
maka lemparlah terlebih dahulu aku. Nah, setelah mengetahui pembelaan Nabi Isa ini kepada pelacur, disitulah kesempatan orang Roma. Kalau tidak ada apa-apa, tidak mungkin Nabi Isa itu menolong pelacur itu. Karena menolong itu berarti ada apa Nabi Isa itu dengan perempuan lacur itu. Akhirnya menerima lemparan batu, berilah aku kesempatan bicara. Stop, berikan aku kesempatan bicara. Baru Nabi Isa naik di atas bukit yang agak ketinggian, karena manusia di lapangan sudah ribuan manusia yang akan mengajar dengan perempuan ini tadi, yang akan melempar batu dengan menghinakan. Maka Nabi Isa bertanya, wahai saudaraku, wahai kaumku, aku bertanya dan jujurlah kalian. Sesungguhnya Allah bersama aku dan bersama orang-orang yang jujur. Tapi pertanyaanku ini, jawablah yang jujur. Apakah di antara kalian semua ini tidak pernah melakukan dosa dan salah? Apakah semua kalian itu tidak pernah melakukan satu maksiat? Apakah kalian semua ini tidak pernah tergelincir dalam maksiat? Aku minta pernyataanmu yang jujur. Maka tentara Romawi, pasukan saling memandang kepada teman-temannya, kaum memandang teman ke temannya. Tidak ada yang menjawab. Jawablah dengan jujur di antara kalian, apakah tidak pernah berbuat dosa dan maksiat? Dengan lantang dan marah, tegas yang namanya Nabi Isa. Akhirnya semua kaum tadi yang mau melempar batu itu jatuh semua batunya. Kalau kalian sudah pernah melakukan itu, maka siaplah kamu maju di depan untuk orang melempar batu kepadamu, untuk menggantikan seorang pelacur ini yang sudah banyak batu ratusan yang sudah menimpanya. Akhirnya semua kaum menunduk. Begitu malunya pasukan Romawi ini tadi mengetahui demikian, pulang tanpa izin, karena tidak berhasil dia untuk menjatuhkan Nabi Isa alaihissalam di depan pelacur tersebut. Itu wahyu dari Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyelamatkan seorang pelacur ini, bahkan menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam yang paling taat dan paling setia di antara perempuan yang lainnya, bahkan menjadi wanita yang soleh, yang asalnya perempuan lacur itu. Sehingga kaum-kaum itu sangat kagum dengan wanita yang dikatakan rusak dan busuk pada umumnya, tetapi bisa mempunyai kekuatan batin yang kuat terhadap Allah dan Rasulnya. Ini satu nilai harkat yang paling tinggi, di mana saat itu melihat keadaan seperti itu, bahkan dia rela tubuhnya, mukanya hancur karena dilempar dengan batu. Setiap orang yang melewati suruh melempar 7 batu. Disediakan kerikil-kerikil untuk menghina dan untuk melemparinya. Ini keadaan zaman di mana Nabi Isa alaihissalam yang sangat berat dan sangat sulit. Bahkan Nabi Isa pun sampai diangkat ke langit oleh Allah Ta'ala karena kerusakan-kerusakannya. Bahkan tidak tega-teganya bangsa Roma ini, setiap yang tidak mengikutinya maka disalib dan dipaku tangannya dan kakinya, dan kalau perlu dibakarnya kalau tidak mengikutinya dari orang-orang Roma. Dalam satu riwayat yang lain, ada seorang pelacur yang sudah tua renta dan sudah sebaya umur, yang tidak laku lagi.
yang tertatih-tatih, penuh kelaparan, kehausan, bahkan tidak ada keluarganya, penuh penghinaan dan ejekan, bahkan menawarkan dirinya. Ini sudah banyak pelacuran pada zaman Roma. Akhirnya dari satu hari tidak dapat makanan, bahkan mendekat orang-orang menjauh karena merasa jijik karena dia lacur. Ditawarkan dengan harga murah pun orang tidak mau lagi karena orang sudah setengah umur. Deriak air mata dari seorang lacur ini dengan kepanasan dan kehausan yang tidak pernah dirasakan yang lainnya pada zaman itu, bahkan tidak ada tempat tinggal lagi baginya. Maka pada siang hari yang sangat terik, hampir pingsan dia itu. Berjalan, akhirnya haus. Mau berteduh pun tidak ada tempat, mau pulang pun tidak ada kediaman, mau keluarga pun tidak ada yang menampung. Saat itu sudah sangat kebingungan pada zaman Roma itu. Kedoliman, kekejaman, kesadisan sudah tidak ada lagi peri kemanusiaan. Akhirnya karena haus, begitu sangat puncaknya, bahkan berkunang-kunang mata si pelacur ini tadi untuk mencari minuman, menoleh kanan kiri, berjalan lagi kanan kiri, tidak ditemui yang namanya air, apalagi orang yang menawarkan air atau minuman, apalagi menawarkan makanan, sedangkan dia sudah menawarkan dirinya untuk bisa dijual harga dirinya dengan satu piring nasi. Orang sudah tidak mau. Menangislah seorang lacur ini sampai dekat dengan bertemu dengan perigi. Sumur yang dilihatnya, begitu dilihatnya sumur ini, ternyata sudah kering dan dalam sekali. Hanya ada berapa setengah meter dari sumur itu, tapi kedalamannya yang sudah sumur begini tidak terpakai, tertatih-tatih mendekati sumur, bahkan mau pingsan. Sisa baju yang sobek ini kemudian disobeklah yang namanya roknya ini sampai ke lutut karena untuk tali, hanya untuk mau minum air. Diambillah selop sepatunya, diikatkannya, kurang lagi kedalamannya, disobek lagi sampai batas pahanya. Saking inginnya untuk minum karena tidak ada air dan musim kering yang panjang, dan kerusakan pada zaman itu. Maka sampailah yang namanya ini selop sepatu ini di air. Satu saat tanpa disadar, pada musim kemarau yang panjang ini, ada seekor anjing yang menarik-narik, yang menjilat-jilat kakinya dan akan mau mati dan pingsan pada saat dia mengambil air. Dan air ini, si anjing ini pun dalam keadaan sekarat juga. Agar minta tolong si anjing ini agar diberikan minum, diberikan segala sesuatu untuk bisa didapatkan walaupun seteguk. Dengan ditarik perlahan-lahan itu selop sepatu, hanya nempel kira-kira 1 sendok atau berapa setengah sendok saja yang namanya air. Kemudian disuapkan sama si anjing, itu pun sambil setengah sudah pucat sekali, diminumkan sama anjing ini tadi, sehingga anjing tadi merasakan ada kehidupan baru. Jadi selop itu diambil untuk menyambung hidupnya si anjing, karena saking hausnya dan saking lemahnya karena perjalanan yang jauh daripada seorang lacur ini. Tidak sempat si lacur ini untuk minum air, meninggal dunia para hadirin.
Andai kata silatur tadi dengan air diminumnya tidak diminumkan sama anjing tersebut, niscaya dia akan bertahan karena dia kerongkongannya sudah terisi dengan air. Tapi justru anjing yang selamat dan hidup, sedangkan si pelacur itu dalam keadaan sudah meninggal dunia dalam sekarat. Maka anjing tadi menjilat-jilat dari wajahnya. Apakah si tuan tadi yang memberikan minuman ini akan hidup? Ternyata tidak bergerak sama sekali. Maka disebutkan dalam satu riwayat dan kitab, pada saat itu begitu melihat, malaikat Ridwan dan malaikat Malik ribut memikirkannya. Apakah roh ini masuk di neraka atau di surga? Maka malaikat Malik itu menyeret rohnya ini untuk masuk neraka karena dia orang lacur. Maka malaikat Ridwan melihat demikian menarik si roh ini untuk masuk surga karena dia telah menolong makhluknya sampai mengorbankan jiwanya. Terus malaikat Malik dan malaikat Ridwan ribut untuk mengambil tarik menarik surga dan neraka, surga dan neraka. Akhirnya keputusan datang dari Allah Ta'ala. Maka benarlah apa yang diucapkan oleh malaikat Ridwan, siapapun memberikan satu kebajikan walaupun satu tetes air, walaupun satu kebaikan itu satu tetes air, maka Allah tidak melihat dosanya lagi yang seumur yang lacur itu, kecuali aku ampunkan dosanya. Nah, apalagi dia sampai merenggut nyawanya, maka tempatkanlah si lacur ini masuk dalam surga tanpa dosa. Maka dengan demikianlah perjalanan-perjalanan yang pada waktu zaman Nabi Isa alaihissalam, yang mereka tidak lagi memikirkan sesuatu apalagi kehidupan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain itu lebih utama, bahkan mengorbankan jiwanya, nyawanya sampai dia meninggal. Allah jamin dia surga si pelacur tadi. Belum sempat beribadah, belum sempat bertaubat, belum sempat berbuat baik, hanya satu kebaikan yang hanya menyelamatkan binatang yang najis, anjing itu saja, sehingga hidup dia mengorbankan diri dan nyawanya, maka Allah menjamin dia masuk surga. Mudah-mudahan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manfaat bagi manusia yang lainnya. Mudah-mudahan kita selalu berbuat baik kepada orang lain, walaupun kita mengorbankan bagian-bagian apa yang kita cintai, yang kita senangi, maka jadilah membagi rasa dengan orang lain. Mudah-mudahan itu adalah sebaik-baik iman. Mereka lah yang tidak melampaui batas, yang tidak melalaikan dengan Rabbul Alamin, selalu mencatat dan selalu mencatat yang Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan. Walaupun satu tetes air, satu tetes kebaikan, satu titik kebaikan, Allah akan membalasnya berlipat-lipat ganda. Satu ayat lagi, wa qulil haqqu min rabbikum famasya' falyu'min wa masya' falyakfur inna atatna lidh-dhalimin nara akhadha bihim suradikuha wa yastaghisu yugasu bima'in kal muhli yasfil wujuh bi'sa syarab wa sya'a murtafaqa. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim, dan yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka minta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang membaguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk. Jadi yang menghanguskan wajah, itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita nggak usah repot-repot. Kamu mau iman apa enggak? Milih yang kanan atau kiri? Mau golongan yang lupa atau ingat? Tinggal pilih. Jadi Allah Ta'ala itu menempatkan pilihan.
dan itu harus ada aksi reaksi dari manusia. Kalau manusia tadi tidak ada aksinya, maka tidak ada reaksi. Karena bentuk ilal musabibil asbab, dari sebab musabab. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu itu, ya sesuai dengan keinginan kita. Sebesar apa kemauanmu mendekat pada Allah, sebesar apakah cintamu pada Allah, sebesar apa kedekatan kamu pada Allah, keinginanmu kepada Allah, itu letaknya bukan di amal teman kalian, atau letaknya di suami kalian, atau istri kalian, atau anak kalian. Sesungguhnya amalmu tidak akan pernah dibawa oleh amalmu walaupun keluargamu. Jadi kalau kita menambahkan amal itu, yang untung siapa? Berbuat kebajikan sekecil apapun, yang untung siapa? Yang tidak mau berbuat baik, yang rugi siapa? Yang untung siapa? Allah Ta'ala tidak pernah tidak membalas kebaikan. Kalau mereka menghendaki kafir, ya kafir. Tadi kafir aja ada 3. Yang satu kafir jelas menyembah selain Allah, yang kedua kafir itu tersembunyi, sifat sombong, syirik, riya, pelit, bakhil, dengki, iri, hasud. Ini kafir khofi, sembunyi. Dengki, dendam, ini sudah termasuk pemarah, bukan pemurah. Ini sudah penyakit. Kafir zindik, menyimpang. 1 jam iman, 1 jam kafir. Jadi baru 1 jam pikir dia, lupa lagi 1 jam sama Allah. Subuh pikir sampai maghrib, maghrib sampai subuh kafir lagi. Maghrib pikir sampai subuh, subuhnya sampai maghrib kafir lagi. Karena iman mereka tidak sampai di tenggorokannya, tidak pernah menghayatinya. Karena orang yang beriman itu ditawarkan, kamu beriman, siap mati enggak kamu? Insya Allah. Tapi kalau kamu beriman, siap mati enggak? Oh jangan, anak saya masih kecil-kecil, proyek saya masih banyak, ini belum selesai, utang saya belum selesai, ini belum selesai. Jadi setengah iman. Dan kalau sholat orang beriman, ucapkan selamat tinggal sama keluargamu. Berani enggak? Dek, saya ucapkan mudah-mudahan kalau kamu jadi janda jangan kawin lagi deh ya. Sholli fardhu maghrib, Allahu Akbar, sujud mati. Nah, istrinya tadi dengar, iya, kalau saya sudah janda kan suami saya ikhlas. Berani sholat begitu? Nah, istrinya juga dilihat suaminya nggak bangun subuh, mas saya subuh dulu, selamat tinggal mas ya, mudah-mudahan kalau saya nggak kembali lagi sama cari istri lagi. Kamu ngomong apa aja tadi? Salih sunnah pada sebagai Allah Akbar, sujud mati. Berani? Ngomong insya Allah berani, asal ngomong betul sama istri sama anaknya. Maka yang diketahui air seperti besi mendidih yang menguskan wajah. Jadi orang sekarang itu kalau ditanya kuburan urusan nanti, siksa kubur nanti, ya. Bahkan sudah saya tulis di artikel, ya kan? Nah, itu cerita riwayat bagaimana Sayyidina Umar. Ya. Itu kalau mau tahu buka artikel, itu dari guru yang buat kan gitu.
Makanya kalau dikirim cepat dijadikan, karena itu untuk orang banyak. Daripada buka yang lain-lain, lebih baik buka pelajaran Ini Sayyidina Umar bin Khattab yang sudah dekat sama Rasulullah SAW. Saat Nabi Muhammad SAW ini mengubur anaknya yang masih akil, belum balik, masih umur 5 tahun atau masih bayi, yang namanya Ibrahim, diantar sama khalifah yang lain, Sayyidina Ali, Umar, Utsman, Abu Bakar, semua Amir Mukminin mengantarkan. Ditalkinkan di kuburnya, dibacakan talqin sama abahnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar didampingnya. Saat mendengar Rasulullah SAW mengajarkan anaknya yang belum balik, belum punya dosa, wahai Ibrahim, kalau nanti malaikat Mungkar Nakir bertanya kepadamu, katakan aku adalah anak Muhammad Rasulullah SAW. Ini masih akil balik. Begitu mendengar itu, rasanya Sayyidina Umar ini seperti disambar petir. Kalau gelisah, bagaimana seorang anak yang bayi saja masih ditanyakan di dalam kubur, sedangkan aku dulu bagaimana ya Rabb, yang dulu aku pernah membunuh anakku hidup-hidup, bahkan aku dulu gak pernah sholat, bahkan aku dulu gak pernah beriman, bahkan setelah aku beriman, bahkan banyaknya tanggungan-tanggunganku, orang yang mati di perang Badar, orang di atas perintahku, bahkan istrinya jadi janda semuanya, yang aku tidak tahu satu persatu, gara-gara suaminya mati karena terbunuh di medan perang. Bagaimana bebanku yang berat ini nantinya? Bagaimana aku akan berhadapan dengan Allah? Sedangkan yang bayi saja mereka sudah kebingungan. Bahkan itu minta jaminan Nabi Muhammad SAW. Dilihat ketahuan yang seperti itu, Nabi Umar yang namanya sahabat Umar radhiyallahu anhu ini tadi gelisah, maka dipanggil sama Rasulullah SAW. Ya Umar, ta'al, datanglah kemari. Ada apa kau gelisah? Apa yang kau pikirkan, apa yang kau renungkan? Wahai Rasulullah, aku pasti tidak akan selamat nanti dikubur, karena putramu yang langsung dari darahmu saja masih ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana aku yang hanya sahabat, yang hanya ikut, tidak akan selamat dari pertanyaan kubur? Bahkan aku pernah berdoa, ya Rasulullah, kenapa aku tidak masukkan lagi dalam perut ibuku, agar aku selamat menjadi orang-orang yang selamat tanpa hisab. Ini begitu ditanam, langsung Rasul menjawab, nanti kalau ditanya malaikat Mungkar Nakir, kau katakan ya Umar bahwa aku adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Masih minta referensi, masih minta pertolongan. Orang yang sudah sahabat masih ingin dekat dengan Rasulullah, masih ingin tolong dengan Rasulullah. Ya kalau kita nggak mau baca selawat, minta tolong sama siapa? Kau minta tolong bapak ibumu, ibu bapakmu kabur, ikut kakek nenekmu kabur juga, minta tolong istrimu kabur juga yang dulu setia, minta tolong sama suami, ya jangan ikut campur, ini urusan aku sendiri, gak tahu bisa masuk surga atau tidak, sana. Itu hari kebingungan. Yang anak dulu sayangnya sama kamu, nak tolong nak bapak kamu, aku tidak bisa nolong kau ya bapak, sudah putus hubungan kita. Saya gak kenal lagi sama bapak, saya gak kenal lagi sama istri, saya gak kenal lagi sama suami, saya gak kenal lagi sama kakek, karena kebingungannya, nafsi-nafsi. Ini datangnya pertanyaan dengan lantang dan keras dan bengis dan mata merah. Bertanya, marah buka, wahai hamba Allah. Terkejut saat seperti sahabat Sayyidina Umar ini, seperti terkejut dari tempat tidurnya, bangun melihat suaranya seperti halilintar. Siapakah yang suara keras itu?
Begitu dilihat malaikat, maka Sayyidina Umar ganti bertanya kepada malaikat, wahai hamba Allah, apakah tidak bisa diperkecil lagi, diperlunak lagi suaramu sehingga yang mendengar pun enak? Maka toleh kanan kiri malaikat mungkar nakir. Baru kali ini ada orang tanya, mungkin ditanya langsung Umar, bisakah kamu berhalus lagi, lebih sopan lagi kamu bicara? Ini didengar oleh Sayyidina Ali karamullah wajhah. Terus dialog itu sampai didengar, sampai puncaknya duduk bersama-sama. Langsung cerita singkat bahwa setelah ditanya siapakah engkau, siapa Tuhanmu, maka dikatakanlah bahwa aku adalah Allah Tuhannya dan aku adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Selesai gembira, maka menjadi sopan dan santun kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka tersenyumlah Sayyidina Ali melihat sahabatnya dibebas dari kubur, ditempatkan dengan kebaikan, ditempatkan dengan keselamatan tanpa hisab. Maka ditinggalkanlah kubur itu sambil tersenyum Sayyidina Ali melihat Sayyidina Umar ini. Bahkan di dunia saja, kalau Sayyidina Umar lewat, setan itu 1 liter, 1 mil, bukan 1 liter, 1 mil lari. Kalau masuk Sayyidina Umar, nggak ada iblis, nggak ada setan. Dengar nama Sayyidina Umar, kabur, lari, takut, namanya saja. Paham sudah? Nah ini banyak namanya Umar, tapi tambah jadi renten, itu lain lagi. Nah, maka dengan demikian jelas bahwa amalan-amalan itu, apakah dia mau kafir atau beriman kepada Allah Ta'ala, tergantung daripada iman mereka. Kalau memang tujuan orang beriman pada Allah Ta'ala, niscaya akan percaya pada hari akhir, hari pembalasan. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.